wartakan, yakin tangguh dan kuat dalam iman. Marilah kita berbagi cinta bagi semua saudara. Ulurkan tangan untuk semua anak, hadirkan Yesus di dunia. Serta minta akan lupa berdoa, berderma membantu orang yang miskin Bapa. Berkorban seperti Yesus Tuhan kita, dan bersaksi di seluruh dunia. Sekami Keuskupan Agung Medan, sekami Keuskupan Agung Medan. Kak. Ya kak. Nah, ini kan bulan Rosario ya, bulan 10 ini ya. Aku mau tanya nih, kita semua udah melaksanakan doa Rosario belum? Sudah dong. Nah, aku tanya satu-satu ya. Boleh. Kak Nova gimana? Kak Nova tiap hari doa Rosario-nya Kak Rika. Luar biasa. Kak Oki? Iya, Kak Oki juga setiap malam berdoa Rosario Kak Rika. Ibu Naomi gimana? Pasti dong Kak Rika. Kak Ana gimana? Semangat Kak Rika. Luar biasa ya. Tapi ini ngomong-ngomong kayaknya kita barengan ya. Iya, semua Iya. pakai Rosario. Iya Kak. Iya. Tapi ada satu yang berbeda Kak, punyanya Kak Ana. Oh iya. Kak Ana Kak Kak Ana pakai Rosario apa sih? Oke, ini namanya Rosario Misioner. Nah, kakak-kakak kan pasti juga sudah pernah lihat kan? Sudah dong. Apalagi adik-adik yang ada di rumah. Ini namanya Rosario Misioner, yang dimana kita mendoakan dari seluruh benua yang ada di bumi ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, warna kuning ini melambangkan doa kita untuk benua Asia. Warna biru itu melambangkan kita mendoakan masyarakat yang ada di benua Australia. Australia ya, warnanya ingat ya. Dan warna putih kita mendoakan untuk sesama kita di benua Eropa. Khususnya kan kita itu terkenal dengan di Roma Vatikan. Nah, itu ada di benua Eropa. Kalau yang merah Kak? Warna merah ini adik-adik yang ada di rumah, ini kita mendoakan untuk sesama kita di benua Amerika. Amerika. Iya. Jadi kalau hijau Kak? Kalau hijau, ini kita mendoakan untuk sesama kita di benua Afrika. Jadi Punya semuanya makna ini masing-masing memiliki makna dan doa yang kita doakan kepada semua sesama kita. Tidak lupanya semua benua ini kita tetap doakan. Inilah namanya Rosario Misioner. Nah, itu Luar biasa ya. iya, luar biasa sekali. Makanya adik-adik yang ada di rumah, tepatnya bulan ini kan bulan Rosario, dan di sini juga kita memiliki Rosario Misioner. Mari kita mendoakan kepada semua masyarakat kita, baik di semua benua yang ada pada warna ini. Oke. Nah, adik-adik semuanya, tadi Kak Ana sudah menjelaskan tentang doa Rosario 5 benua. Coba diulangi Kak, untuk kuning tadi untuk benua apa? Benua Asia. Warna biru untuk apa? Benua Australia. Warna putih untuk apa? Eropa. Warna merah untuk apa? Benua Amerika. Dan terakhir adalah warna hijau adik-adik untuk apa? Afrika. Nah, adik-adik pasti sudah hafal untuk kelima benuanya. Dan kebetulan minggu ini jatuh di hari Minggu Perutusan atau hari Minggu Misioner. Mari adik-adik semua kita bangkit berdiri untuk memuji. Sekami siap misioner, so pasti misioner cilik. Siapa takut? Children help children. Why
kita bernyanyi dan bergembira. Let's go sekali. Baiklah adik-adik yang manis, sebelum kita memulai kegiatan Minggu Gembira kita pada hari ini, Kak Nova ingin mengajak adik-adik semua untuk menyiapkan hati kita. Sebelum kita memulai ini, kita mau berdoa dulu ya. Baik, ambil sikap berdoanya. Kita lipat tangan, tundukkan kepala kita dan tutup mata kita. Mari kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat, kesehatan, dan rahmat yang senantiasa Bapa curahkan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami akan mengawali kegiatan Minggu Gembira kami. Kami mohon ya Bapa, sertailah kami anak dan remaja dimanapun kami berada, agar kami dapat mengikuti kegiatan Minggu Gembira ini dengan sukacita dan penuh kemuliaan nama-Mu. Bantulah kami untuk semakin mencintai Engkau, mendengarkan firman-Mu dan siap menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terang bagi
firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca kitab suci kita, ayo adik-adik, siapkan hati kita dan ambil kitab suci kita dan duduk yang manis. Karena kita akan bersama-sama membaca kitab suci kita hari ini yang diambil dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Ibu ulang ya satu kali lagi. Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Lalu jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang luar biasa, tadi kita sudah mendengarkan Injil Tuhan kita. Dan tema untuk perenungan kita hari ini adalah doa adalah tanggung jawabku sebagai anak misioner. Nah, Ibu Naomi akan menceritakan kembali tentang Injil yang kita baca hari ini. Adik-adik, Ibu mau bertanya dulu nih kepada adik-adik yang ada di rumah semua. Siapa yang sudah pernah melihat Kaisar? Ayo tunjuk tangannya. Ibu bisa melihat loh. Nah, adik-adik, Ibu Naomi, setua Ibu ini, Ibu belum pernah loh melihat Kaisar. Atau Ibu Naomi bertanya, memang belum pernah kita melihat Kaisar. Tetapi adik-adik tahu tidak, siapakah Kaisar itu di zaman cerita Injil hari ini? Kaisar itu adalah seorang pemimpin Romawi. Nah, adik-adik, kenapa Ibu di sini cerita tentang Kaisar ya?
Karena Injil hari ini bercerita tentang Yesus dengan para pemimpin agama yang ingin mencobai Yesus. Suatu hari, para pemimpin agama melihat Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Lalu para pemimpin agama itu berkata begini kepada para murid Yesus, "Guru, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Adik-adik tahu tidak? Sebenarnya pemimpin agama itu hanya ingin menjebak Yesus. Wah, Yesus itu tidak bisa dijebak loh adik-adik. Karena Yesus itu sangat luar biasa. Yesus Maha Tahu dan Yesus sangat bijaksana. Dia mengetahui rencana jahat para pemimpin agama. Lalu adik-adik, Yesus dengan tenang menjawab seperti ini. "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Gambar dan tulisan siapa ini? Lalu para pemimpin agama menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Wah, luar biasa ya adik-adik jawaban Tuhan Yesus. Iya dong, karena Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dia tahu isi hati kita dan isi pikiran kita. Dalam Injil tadi, Yesus mengajarkan apa kepada kita? Coba adik-adik, Yesus mengajarkan apa kepada kita? Yesus mengajak kita untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa adik-adik? Bertanggung jawab untuk berdoa. Wah, tidak sulit kan adik-adik untuk mengerjakan tanggung jawab yang Yesus inginkan dari kita untuk berdoa? Adik-adik tidak perlu membayar pajak karena adik-adik masih kecil-kecil dan remaja. Tetapi Yesus mengajarkan adik-adik dan mengajak adik-adik untuk bertanggung jawab. Ingat adik-adik semboyan sekami kita? 2D, 2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Nah, semboyan itu mengajarkan apa salah satunya? Berdoa. Ayo adik-adik sekami yang ada di rumah, bertanggung jawab ya dalam satu semboyan kita tadi. Yesus menginginkan kita untuk berdoa. Tidak sulit kan adik-adik apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Tidak sulit kan adik-adik untuk mengerjakan tanggung jawab itu? Pasti tidak sulit, karena adik-adik sekami sudah biasa melakukannya. Nah, adik-adik sekami tahu tidak? Bulan ini adalah bulan Oktober. Tapi bukan bulan Oktober aja. Ada yang
yang istimewa loh adik-adik di bulan Oktober ini. Gereja kita menyebutnya sebagai bulan Rosario. Adik-adik, lihat nih yang ibu pakai hari ini. Ini namanya kalung Rosario. Di rumah adik-adik pasti ada kan? Siapa yang punya kalung Rosario di rumah? Ya, Ibu Naomi bisa melihat. Pasti semua adik-adik mempunyai kalung Rosario di rumah. Nah, adik-adik, saatnya nih di bulan Oktober ini, di bulan Rosario ini, kita berdoa Rosario. Boleh nih berdoa sendiri bagi yang sudah pintar melakukan doa Rosario sendiri, atau boleh bersama orang tua, kakak, abang, atau adik yang ada di rumah. Adik-adik, ibu mau tanya, siapa yang sudah melakukan doa Rosario bersama dengan keluarga di rumah? Ih, pasti ada yang senyum-senyum ini. Ada yang senyum-senyum dalam hatinya mengatakan, saya sudah melakukannya dengan mama, papa, kakak, abang, dan adik. Atau ada yang senyum-senyum karena belum pernah melakukannya selama bulan Rosario di bulan Oktober ini. Adik-adik yang belum pernah melakukannya, jangan berkecil hati, belum terlambat. Ayo, mulai minggu ini kita bertanggung jawab untuk melakukan doa Rosario. Mudahkan adik-adik melakukannya? Adik-adik, contohnya ini seperti ini. Ibu bisa kasih sedikit ya contoh. Yang pertama, adik-adik nih, minggu ini, mulai hari minggu ini, boleh ajak mamanya, papanya, kakaknya, abangnya, atau adiknya untuk berdoa Rosario. Nah, dalam satu minggu ini, adik-adik berniat mendoakan orang tua. Ayo, seminggu berdoa Rosario, mendoakan orang tua. Baru minggu depan nih, berniat mendoakan kakak, abang, atau adik. Boleh dilakukan ya adik-adik. Nah, di minggu yang terakhir, boleh nih contohnya yang ketiga, mendoakan opung atau kakek dan nenek. Wah, adik-adik, tidak sulit ya mengerjakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apalagi sebagai anak-anak misioner yang luar biasa. Nah, adik-adik sekami yang luar biasa, di minggu ini nih, hari ini gereja kita juga memperingati hari Minggu Misi. Wah, sebagai anak misioner sudah punya misi nih dalam satu bulan ini, di bulan Rosario ini, untuk berdoa Rosario. Wah, adik-adik, pasti Tuhan Yesus sangat bahagia ya, sangat senang ya melihat adik-adik bisa melaksanakan, bisa melakukan tanggung jawabnya seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada adik-adik sekami dan kepada ibu dan kepada semua orang. Nah, adik-adik sekami, kesimpulannya pada hari ini, cerita ibu adalah sebagai anak-anak misioner. Anak-anak misioner yang sangat luar biasa. Jangan lupa semboyan kita 2D, 2K, doa, derma, kurban, kesaksian. Tapi adik-adik, dari yang keempat itu, yang wajib dalam bulan Oktober ini yang harus kalian kerjakan adalah berdoa Rosario. Ayo adik-adik, selamat berdoa Rosario ya bersama keluarga di rumah. Demikian cerita ibu tentang Injil hari ini. Adik-adik sekami, saatnya ibu akan memberikan ayat emas untuk hari ini. Ayat emas kita diambil dari
Matius bab 22 ayat 21. Ibu bacakan ya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ibu ulang ya satu kali lagi adik-adik. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Adik-adik, itulah ayat emas kita untuk minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik yang ada di rumah untuk dihafal dan dilaksanakan. Oke adik-adik sekami yang luar biasa, jangan lupa untuk menghafal ayat emas kita. Baiklah adik-adik yang manis, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan sama-sama kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, ingin mengetuk pintu hati-Mu Bapa, dan kami ingin menyampaikan segenap permohonan-permohonan kami. Bagi pemimpin negara, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat pemimpin negara kami yang telah Engkau pilih untuk saat ini. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, Engkaulah yang selalu menggerakkan hati mereka, supaya mereka bisa bekerja dengan hati nurani mereka untuk membuat semua masyarakat merasakan adil dan sejahtera. Bapa, Engkau tambahkan mereka kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan, supaya bisa memimpin bangsa dan negara kami ini dengan sebaik-baiknya. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi gereja, ya Bapa, kami berdoa kepada seluruh umat gereja dimanapun mereka berada. Engkau kiranya memberikan kepada kami seluruh umat gereja-Mu, agar kami taat dan bertanggung jawab untuk membayar kewajiban kami sebagai warga negara yang baik. Kami taat untuk membayar pajak yang diinginkan oleh negara kami, dan kami berdoa buat seluruh pelayan di gereja kami. Engkau kiranya yang memberikan kepada mereka ketulusan hati, supaya mereka semua bisa melayani dengan sejujurnya dan dengan ketulusan hatinya. Kami juga berdoa bagi para imam kami. Engkau senantiasa
menjaga dan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua kami, keluarga, dan sanak saudara kami yang saat ini sedang sakit, Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan rahmat kesehatan, umur yang panjang, dan berkat bagi kedua orang tua kami, dan juga bagi keluarga-keluarga yang saat ini senantiasalah Engkau berkati, Engkau jauhkan keluarga mereka dari wabah virus corona dan dari mara bahaya. Allah Bapa, kiranya sanak saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah dan juga di rumah sakit, Engkau kuatkan mereka Bapa, lewat perawatan dokter, perawat dan juga keluarga yang senantiasa mendampingi mereka. Kiranya lewat tangan uluran-Mu, baik bagi mereka dan juga keluarga kami, Engkau senantiasa mengaruniakan rahmat, semangat, sukacita, dan berkat bagi mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi semua anak-anak sekami, ya Bapa, berkatilah semua anak-anak sekami dimanapun kami berada. Berikanlah kami semangat, sukacita, dan kesadaran untuk melaksanakan tugas kami, aksi misioner kami sebagai anak-anak sekami, yaitu berdoa, berderma, berkurban, dan melakukan kesaksian. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Demikianlah ya Bapa, segenap permohonan-permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami dan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah adik-adik, kita satukan segenap permohonan-permohonan kita lewat lagu dan kita sama-sama bernyanyi doa Bapa kami. Dimuliakanlah namamu.
dalam minggu ini kita akan melakukan kreativitas. Nah, pada renungan tadi, adik-adik sekami sudah mendengarkan cerita dari Bu Aurel. Tentang apakah itu? Tentang kewajiban ataupun tanggung jawab dari adik-adik sekami yang ada di rumah selama 1 bulan ini. Nah, pas pula pada bulan ini kita mengadakan bulan Rosario. Dan pada minggu ini adalah minggu misi sedunia bagi adik-adik sekami yang ada di rumah. Nah, langsung saja ya, karena akan mengajak adik-adik untuk melakukan suatu kreativitas yang akan dilakukan adik-adik yang ada di rumah. Nah, alat dan bahannya yang pertama itu adalah kertas karton. Jika tidak ada kertas karton, bisa buku gambar atau kertas HVS seperti ini. Nah, yang kedua, penggaris, marker, pensil, pulpen, rautan, penghapus, dan juga untuk mewarnai jangan lupa krayon, bisa juga pensil warna nih. Nah, adik-adik yang ada di rumah, di sini kita mau buat apa ya? Siapa yang pernah kita itu ada rosario misioner yang ada warna putih, warna hijau, merah, biru, dan juga kuning? Nah, itu yang akan kita buat sebagai kreativitas kita pada minggu hari ini. Nah, pertama-tama adik-adik yang ada di rumah, karena sudah menyiapkan karton, karena dia ini ukurannya lebih tebal, sehingga karena menggunakan karton bukan kertas HVS ya. Tapi adik-adik di rumah juga bisa menggunakan kertas HVS jika punya. Nah, kemudian kita akan menggambarnya. Pertama kali adik-adik menggambar tanda salib dulu. Pasti adik-adik di rumah tahu bagaimana cara membuat tanda salib. Kita garis dulu ya di bagian ini, kemudian sebelah kirinya. Kita akan membuat salibnya dulu ya. Baik, dibuat salibnya dulu dengan menggunakan penggaris supaya dia gambarnya bisa rapi dan juga lebih menarik. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti juga ada rosarionya di rumah masing-masing. Jadi bisa mencontohnya dari rosario di rumah masing-masing, atau dari bisa dilihat di Google gambar rosario misioner. Setelah itu, setelah adik membuat tanda salib seperti ini, kita buat tanda penghubung, di mana biasanya itu adalah tali. Untuk membuat butiran yang pertama, adik-adik bisa mengambil bagaimana bisa membentuk bulat, karena mencontohnya itu dari ujungnya marker ini supaya dia memiliki bulat yang sempurna. Jadi karena contohkan dari sini, kemudian dibulatin. Oke, ini butiran yang pertama, kemudian dia ada penghubung lagi. Untuk rangkaian 3 Salam Marianya, kita buat lagi bulatannya. Harus bulat ya adik-adik, karena butiran rosario kita pada umumnya itu dia berbentuk bulat. Nah, kemudian karena hanya sedikit saja dulu, lalu gunanya marker itu untuk apa Kak Ana? Untuk menebalkan pensil yang kita gunakan tadi adik-adik, supaya ketika kita mewarnainya, warnanya tetap dan juga tidak berubah-ubah. Nih. Baik. Nah, adik-adik yang di rumah bisa menggunakan marker ataupun spidol untuk membuat bulatan-bulatan rosario ini. Nah, baik. Lalu kita ambil krayon, kita sesuaikan dengan rosario kita karena mengambil warna kuning. Jadi inilah
Hari ini kita menggambar serta mewarnai sekreasi kita masing-masing yang ada di rumah. Diwarnai dia dengan rapi. Lalu sampai dia kita buat, dan karena sudah ada yang jadi ya adik-adik di rumah, dia seperti ini. Oke, dari bahan yang Kana gunakan, inilah dia hasilnya. Adik-adik yang ada di rumah juga bisa melihat di sini kan Kana mempunyai batas-batasan yang dimana ada warna putih untuk benua Eropa, warna merah untuk benua Amerika, warna hijau untuk benua Afrika, warna kuning untuk benua Asia, warna biru untuk benua Australia. Dan di sini misi kita adalah berdoa rosario dan juga kita mengingat di berbagai negara kita ini sedang mengalami masa-masa pandemi dan kita ingin menguatkannya. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah bisa melihat dari 5 warna ini untuk bisa mendoakan dari 5 benua ini di rumah. Dibuat doa-doanya serta warna-warnanya sesuai dengan ini karena kita menggambar rosario misionaris. Jadi adik-adik yang ada di rumah yang telah memiliki misi pada minggu hari ini, ayo kita lakukan dan berkreativitas semenarik mungkin. Dan adik-adik yang ada di rumah jangan lupa jika sudah selesai dalam membuat gambar dan mewarnai rosario yang telah adik-adik kreativitaskan, bisa dikirimkan ke Facebook kita di Sekami Camp dan juga YouTube kita di KKI Camp. Baik adik-adik yang ada di rumah, tetap berkarya dalam setiap misi yang adik-adik lakukan, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat jumpa, sampai jumpa untuk hari Minggu depan. Bye-bye. Adik-adik sekami yang manis, Ibu akan memberikan perutusan misioner kita untuk 1 minggu ini. Adik-adik, tadi Ibu cerita tentang berdoa rosario kan tanggung jawab kita. Jadi, perutusan misioner kita untuk 1 minggu ini, adik-adik berdoa rosario khusus mendoakan orang tua kita. Ya adik-adik jangan lupa ya, perutusan kita adalah berdoa rosario selama 1 minggu ini khusus mendoakan orang tua kita. Oke adik-adik, itulah perutusan misioner kita dalam 1 minggu ini. Selamat melakukan dan selamat mengerjakan di rumah masing-masing. Nah, adik-adik sekami, tentu sepanjang acara Minggu Gembira kita dari awal sampai akhir, adik-adik tentu merasakan sukacita, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukan kreativitas. Nah, namun saat ini kita harus mengakhiri kegiatan Minggu Gembira kita. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita menutup, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Ayo adik-adik ambil sikap berdoanya. Ya, kita duduk yang manis, lipat tangannya, dan mari kita siapkan hati kita, tundukkan kepala kita datang ke hadirat Allah Bapa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan Minggu Gembira kami sepanjang hari ini. Dan kini Bapa, kami ingin mengakhiri kegiatan ini. Kami mohon kepadamu, ajarilah kami, para sekami anak dan remaja dimanapun kami berada, agar kami mampu menjadi anak-anak yang makin bertanggung jawab terhadap tugas-tugas baik di rumah, di sekolah, di gereja, dan di masyarakat kami. Mampukan kami Bapa untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak terang-Mu
dan menjadi anak-anak yang senantiasa setia dan teguh dalam iman kami kepadamu. Inilah doa kami yang kami hantarkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami yang ada di rumah, tidak terasa ya minggu gembira kita akan berakhir. Iya Kak Ana, tidak terasa ya Kak Ana ya? Iya. Di mana di minggu gembira tadi sudah banyak loh yang bisa kita pelajari, mulai dari memuji Tuhan,
kemudian mendengarkan sabda Tuhan. Dan tidak lupa satu lagi Kak Ana, kreativitas kita Kak Ana. Iya, benar sekali Ibu Nomi. Dengan demikian, Minggu Gembira kita telah berakhir. Syukur kepada Allah. Mari adik-adik kita mengakhiri Minggu Gembira kita dengan penuh sukacita dan semangat. Baik, ayo adik-adik kita bernyanyi bersama